Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sebangsa tanah dan sebangsa air. Karena memang kita tercipta dari tanah dan air ya. Pada pertemuan kali ini kita akan memperbaiki Magicom merek Mas Pion dengan seri berapa ini? Sudah tidak nampak ini serinya. Pokoknya mereknya Mas Pion ya. Keluhannya mati total. Sepertinya ini sudah pernah kita tangani dulu ya. Mati total juga, kita ganti termofuse-nya putus, kemudian kita pasang dengan kapasitas suhu yang lebih tinggi, kemudian putus lagi. Ini mungkin kita pasang lagi yang lebih tinggi atau pemakaian atau bagaimana, nanti coba kita cek dulu ya. Ini ya rekan-rekan sebangsa tanah dan sebangsa air, memang tidak hidup sama sekali, mati total, atau memang lampu indikatornya saja yang mati, pemanasnya hidup. Ini sudah kita colokkan, tidak ada tanda-tanda pemanas, tidak ada memanas, suhu tidak naik, dan ini kita vonis sebagai mati total. Dan asumsi utama adalah termofuse-nya putus. Nanti kita cek lebih lanjut ya. Kita lakukan troubleshoot terlebih dahulu. Kita ambil peralatan kerasnya, kita pause dulu. Yang pertama yang harus kita cek adalah ini kabel power ya. Ini modenya copotan modular. Jadi enak kita cek kabel powernya, karena kalau seandainya sudah kita oprek-oprek jauh, udah kita bongkar, rupanya kabel powernya yang putus. Kita gunakan multitester dengan pengukuran continuity. Maaf nggak nampak ya, continuity untuk mengecek apakah dia terhubung ya. Perhatikan nyambung, berarti kabel power tidak ada masalah. Untuk mengecek bagian dalam, kita perlu membuka tutup bagian bawah ya, karena disitulah letak terminal-terminal, sensor-sensor, komponen-komponen, dan pengaman semuanya ada di bawah. Elemen pemanas utama juga di bawah. Jadi yang kita buka adalah cover bagian bawah. Ini bautnya cuma satu, dan kebanyakan tipe Magicom yang menengah ke bawah itu seperti ini ya. Jadi baut cuma satu, bisa langsung dibuka. Sekelilingnya itu modelnya klem, model klik. Nah, bisa dibuka ya. Ini dia, seperti ini bentuknya. Mohon maaf, ini meja kerja kita masih berantakan, jadi kita gunakan meja kasir ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa memberikan info. Untuk bawahnya kita singkirkan terlebih dahulu. Ini maaf, sepertinya ada orang. Oh tidak, dia lanjut jalan. Ini dia bagian pantatnya. Biasanya termofuse ini di sini nih tempatnya ini. Sepertinya sudah pernah kita ganti dulu ini tempatnya ini. Ini dia. Kita lakukan pengecekan. Mode continuity, masih menggunakan mode continuity. Apakah terlihat di kamera? Mohon maaf lah ya, namanya kita masih serba terbatas. Coba kita posisikan terlebih dahulu, kita pause. Nah, sudah bisa kita lanjutkan ya. Bismillah. Sebentar, kita tunggu.
bisa saja terjadi kabelnya putus. Itu yang membuat mati total. Sepertinya kecurigaan kita benar ada di thermofuse ya. Memang sudah tidak nyambung. Coba kita lihat thermofuse-nya berapa suhu kapasitas dia. BTW tadi bautnya mana, bro? Oh, ini dia. Jangan sampai hilang. Pusing nanti kita kalau hilang. Thermofuse ada di sini. Nah, ini dia barangnya. Dia berapa suhunya ini? Sudah tidak terlihat labelnya. Apakah ini yang pernah dulu kita ganti? Kok agak lupa. Kita cek ya. Ini. Ya, putus di sini. Yakin? Berarti ini ya. Kita akan cari dulu part pengganti. Ini dia pemirsa sebangsa tanah dan sebangsa air. Kita sudah menemukan part pengganti. Thermofuse untuk Magicom ada dua di sini. Satu suhunya 150 derajat Celcius, yang satu ini 160. Kita gunakan yang paling tinggi yang 160 saja supaya lebih aman, lebih awet mudah-mudahan. Sepertinya ini sambungannya masih rapi. Sepertinya bukan ini yang pernah kita bongkar dulu, tapi entah ya, mungkin waktu itu memang kerjanya lagi rapi jadi sambungannya sebagaimana seperti bawaan pabrik. Sudahlah, apapun itu yang terjadi, yang penting kita bongkar. Mudah-mudahan bisa ini, jadi tak perlu dipotong. Silakan kerja pemirsa. Pause dulu. Mungkin kita skip saja ya, ini maksudnya tidak usah dilepas karena ini modelnya adalah scone socket. Kita pasang di sisi sebelahnya yang masih longgar ini. Coba ya. Tadi terjadi insiden sedikit, mudah-mudahan tidak berpengaruh pada kinerja karyawan. Kita belum punya karyawan. Lumayan juga senet-senet. Sebenarnya itu permukaannya tidak terlalu lancip pada tumpulnya, cuma karena ada sedikit momentum impact tadi, nah akhirnya kena kulit. Itulah kalau kerja tidak menggunakan peralatan yang semestinya, jangan ditiru ya. Kita pun ingin sebetulnya alat kita lengkap, cuma kan ya pelan-pelan. Oh iya, ada yang terlewatkan. Ini perlu kita tes dulu juga, soalnya ya siapa tahu meskipun barang baru, karena tidak lolos quality control dari sekian banyak barang. Oh, masih sambung ya. Panjangnya kita samakan dengan panjang yang aslinya yang tertinggal di sini ya, karena supaya tidak menyetel ulang bagian isolatornya ini, kan ini dilapisi isolator. Nah, ini kita potong saja. Ini atau bukan yang pernah kita perbaiki, kita pernah ganti, soalnya ini masih bagus sambungannya, masih seperti bawaan pabrik. Jadi biasanya kita kerjaannya kan ya, meskipun kita juga mengupayakan yang rapi, tapi
tidaklah sebagus bawaan pabrik. Ini kok sepertinya masih mulus gitu. Jadi kita ragu-ragu, apa ini yang pernah kita bongkar dulu atau bukan. Apapun itulah, yang penting kita perbaiki nih. Pemirsa jangan bosan, karena peralatan yang serba terbatas, jadi pekerjaan pun serba terhambat. Nah, sudah keluar. Jangan sampai kena lagi bagian. Coba kita ukur apakah sudah sama. Ini supaya apa istilahnya, supaya ini nanti nggak perlu ngukur ya, nggak perlu nyetel bagian penutup isolatornya. Mana ini durasi perekamannya ini? Oh, itu di bawah tidak nampak karena putih. Itu bunyi multitester memberitahu kalau dia sudah lama tidak dioperasikan, dia mau mematikan dirinya sendiri secara otomatis untuk menghemat baterai. Lempar loncat dia entah kemana. Ini kita jepit pakai tang supaya lega. Pak jepit pakai tang potong tadi nih. Jadi jangan sampai terpotong, hati-hati, jangan terlalu kuat, nanti terpotong pula. Nah, sudah kuat. Ini juga nampak ya di kamera, ini tidak terlalu memperhatikan kamera. Sebenarnya pakai crimping, cuma crimpingnya kita terbatas, belum punya ya, hanya ada crimping spoon. Tidak apa-apa. Kan padahal sudah kita tes panjangnya, kenapa ini masih berlebih? Panjangnya sudah kita tes, kenapa kok isolatornya kurang? Itu bagaimana? Sudah kita samakan, apakah seperti ini saja? Sudahlah, apa boleh buat. Ini yakin kita, ini sudah hidup. Yakin, seyakin-yakinnya langsung kita pasang, nggak perlu dites dulu ya. Ini kita sudah sangat yakin. Kita naikkan sedikit. Mana tadi posisinya mah lupa. Sini apa ya? Lupa pula, apakah kita harus rewind videonya? Gimana tadi posisinya? Apakah kebalik? Mungkin harusnya seperti ini. Oh iya. Di mana tadi posisinya? Apa di sini? Mohon maaf ya, kita stop terlebih dahulu nih videonya untuk melihat posisi awalnya tadi. Mudah-mudahan bisa ngeditnya. Nah, setelah melihat video rekamannya hasil tadi, setelah dilihat, nah di sini posisinya. Kita baut lagi. Biasanya kita pelayanan ekstra, kita bongkar, kita bersihkan. Cuma untuk kali ini kita tidak buat short video, jadi kita buat video long dari awal sampai akhir, from zero to hero atau apapun itu. Ini saya heran kenapa kok bisa nongol seperti ini ya. Mudah-mudahan tidak membahayakan.
langsung kita pasang. Mana posisi bautnya? Oh, ini. Tidak kita bersihkan, tidak ada slide kolase before and after. Gak apa-apa lah. Ini videonya ada 3 bagian, nanti bingung ini ngeditnya mau gimana, ya kan? Cuman itu, mudah-mudahan kita bisa mengeditnya nanti. Tapi kalau dilihat dari ini memang udah pernah kita bongkar ya segelnya. Lupa ingat, kalau dilihat dari kerapian penyambungan termofuse-nya itu seperti bawaan pabrik pula. Kita cek ya pemirsa. Atau yang dulu ada cicaknya 2 atau 3 biji itu, lupa. Kita cek ya. Bismillah. Kita colok. Bekerja ya pemirsa. Ini cooknya, ini bamnya. Kemudian kita cek pemanasnya. Apa ini kunci? Pemanasnya sudah bekerja. Maaf. Kita tahan saklarnya di posisi cook. Dia akan bekerja memanaskan dengan cepat. Ini udah mulai panas. Nah, hanya sekedar ini thermofuse. Udah berapa menit ini durasi? Sekian dan terima gaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.